Hai semuanya, gua Aston dan welcome back to Single Origins Podcast. Tamu kita hari ini menyebut dirinya sebagai outsider yang jatuh cinta sama kopi dan dia ditrik untuk belajar gimana caranya menilai kopi-kopi yang dia minum. Dia sudah menjadi judge sejak 2018, mostly buat Brewers Cup. Tahun 2023 dia jadi koordinator judge untuk Indonesia Roasting Championship atau ICRC dan ia menjadi salah satu judge latte art di Indonesia Coffee Competition League musim 2024-2025. Nggak hanya kopi, tapi dia juga suka minum dan nge-brew teh. Gimana ceritanya tamu kita judge di berbagai kompetisi kopi? Let's hear the story from the man himself. Please welcome Andreasen to Single Origins. Thank you. Thank you for coming, bro. Thank you. So, lu sukanya disebutnya gimana sih? Carson. More simple karena kalau di atau orang manggil Henderson ya fine. Cuman kan the spelling is a little bit different, you know. Jadi ya makanya kayak kalau lu mau gaya kayak gitu kan juga kayak ya you can write my name whatever you want. Ya kecuali for official. Yes. Ya udah, that's it gitu aja. Jadi lebih gampang aja. Lebih gampang aja, nggak perlu yang gimana ya, makanya lu panggil gua Carson, lu panggil gua Henderson, whatever, just go, gitu aja ya. Great. So, can you tell us a bit about yourself, your story in coffee maupun maybe some tea, I'm sure is involved in there. Oke. Gua basically adalah tea drinker. Sebelumnya Gua adalah tea drinker. Bagaimanapun karena gua emang muka gua Cina, jadi bokap gua lebih totok lagi. Ya, jadi pasti tea drinker. Nggak mungkin nggak. Ya gua cuman tiba-tiba ngelihat kok kopi itu rame banget ya. Rame in and everybody bilang, lu udah nyoba coffee shop ini belum? Kopinya enak nih, nggak seperti biasanya nih. Bla 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 bla. Kira-kira tuh di tahun berapa? Gua sekitar di tahun 2014-2015 actually. Oke. Ya mungkin sekitar pas udah mulai rame-ramenya lah gitu aja. Jadi ketika itu ya kalau ditanya guru gue ada 3 yang ngajarin, yang bener-bener gue belajar kopi ya. Maksudnya bukan formal gimana, tapi yang ngajarin gue kopi itu sebenarnya ada 3. Pertama itu Heri Setiadi, yang punya coffee shop Aroma Nusantara di Mall Ambassador. Gue kebetulan adalah teman seangkatan dari adiknya dia. Oke. Gitu loh. Jadi situ gue ada kenalan, gue belajar. Yang kedua itu Andreas Rosso. Mungkin lu udah tahu yang di Pasar BSD. Dan yang ketiga untuk real specialty-nya Om Aang. Oh iya, dari Aang. Iya. Kalau real specialty-nya jujur aja Aang, karena ketika gua sama teman gua namanya Jimmy Agus, kita datang ke sono, gila nih kopi apa sih namanya, selection-nya ajaib dan banyak banget. Jadi kalau sekarang kan paling cuman ngomong single origin, oke lah 3, 5. Dia up to 15, 20. Dan semuanya ditaruh di toples kayak, gue mau nyoba yang mana nih. Dan intinya kayak mungkin di sana lu baru bener-bener lihat kopi variety-nya ternyata banyak gitu. Banyaknya banyak banget, dan di situ gue baru kenal Geisha. Of course. Little fun fact, di HP gue si Aang itu juga masih belum berubah dari dulu sampai sekarang, bukan Aang Sunaji tapi Bos Geisha. Cool man. masih Om Aang. Tapi ya kayak gitu. Jadi gua jadi tergila-gila tuh mulai dari Geisha, dan gue pikir ini udah cukup, tapi anjing ini kok ada kopi yang ya gue belajar kopi kan tadinya yang mereka yang berdua lain itu agak tradisional gitu kan. But this one kayak
ada loh kopi yang tea like yang udah seenak itu, udah kayak, makanya gue kayak, men, ini memori gue minum ngeteh diadain di kopi gitu kan. Dan itu qualitiesnya apa sih menurut lu? Ya gue apanya? sih nggak tahu. Ya apa yang ngingetin lu apa tuh soal teh waktu minum kopi-kopi itu? Ya itu istilahnya ya kayak, oh ternyata ada kopi yang light gitu kan, kayak tea light, jadi kayak you don't nggak berasa minum kopi. Something yang gue appreciate banget. Kemudian apa sih namanya? Ternyata di situ baru kayak gue tahu the flavors of coffee is so gimana ya, so diverse. Gue lebih gitu aja. Dan itu yang bikin gue kayak, gimana sih cara menilainya? Karena gue cuman tahu suka nggak suka nih. Gue suka yang ini. Tapi gue nggak suka yang ini. Cuman ada yang bilang, tapi actually score wise ini sama gedenya atau bahkan ini lebih tinggi. Gue kan kaget. So how gitu loh, kayak gimana ya, kok bisa kayak gitu loh. Terusnya mulailah di speak, ada Q grader lah, ada kelas-kelas untuk mempelajari itu. Oke, wait, hold on. Let's backtrack a little bit. Oke, jadi tea drinker, terus mulai explore ke kopi karena banyak orang ngomongin kopi. Dan lu bisa dibilang berguru di beberapa tempat. Dan di Two Beans, TCB is di mana lu benar-benar pertama waktu itu kali. Namanya Origin. Wow, oke. Bukan TCB. Oke, di Origin sama Ang. Yang pertama kali come across very diverse selection of coffee and geisha. Oke. Terus jadi basically sebelum lu ngejudging sama setelah lu udah merasain lu explore banyak kopi itu, apakah lu di 3 tempat itu aja atau lu emang kemana tuh nyoba di mana-mana atau misalnya lu traveling dari mana? Kan we know that you're not at this time juga, you're not a coffee at that time, lu bukan coffee professional kan. Jadi basically lu adalah enthusiast lah. Betul. Yang enjoys coffee mau di rumah atau di cafe atau di mana ya. Ya lebih kadang-kadang keliling, tapi ujungnya adalah balik ke Om Aang lagi karena gue ada yang baru loh. Dan yang barunya itu kayak yang enggak main-main, itu karena kalau zaman dulu misalnya apa sih namanya ngomong ini coffee bean yang dari luar negeri itu dari mana sih gitu aja. Paling orang banyak yang ngambil misalnya dari Australia. But then some itu Singapore gitu kan, ada beberapa Japan, tapi kayak tiba-tiba gue ada yang dari Hong Kong, gue ada yang dari Denmark, dari Copenhagen, gue ada yang dari Oslo. Pinter ya jualan. Iya, jadi kayak gue kayak fuck man, ini kan kayak apalagi yang daerah-daerah situ kan yang bener-bener, let's say kita udah mulai tahu nih bahwa itu adalah Nordic countries yang punya their own style, and then kayak itu untouchables bro. Iya. Gitu zaman kayak. Dulu ya? Iya zaman dulu untouchables dan lu susah banget gitu loh. Dan kayak makanya ketika dapat kayak gitu, abis itu dia juga, gue ada geisha yang kayak gini dari sini. Makanya temen gue tuh, si Jimmy Agus, dia sampai akhirnya bikin list berapa banyak geisha dari roastery mana, taste-nya kayak apa. Oh itu ada listnya? Dia sampai bikin. Jadi dia maksudnya, ya dia... Setahu gue cuma emoji doang. No. Dia ada list Excel-nya. Jadi dia minum misalnya Esmeralda. Apa, dari mana? Tapi Esmeraldanya yang bagian apa, dapatnya dari mana. Jadi
maybe dari Coffee Collective, sometimes dari drop, atau sometimes dari whatever gitu kan. Taste-nya kayak gimana? Jadi dia kayak bisa mulai tahu nih, oh ini apa, apakah benang merahnya atau gimana. Dan kalau lu bilang ya 1,5 tahun dia itu list ininya aja, berarti kan kita ngomong ini roastery ya, roastery sama type of geisha-nya gitu ya. 450, Bo. Easy, right? Easy. Dan tapi kayak misalnya Takeshi-nya Coffee Collective ya, kan setiap tahun rilis gitu. Itu satu entry atau multiple entry? Pertama satu entry. Oke. Awalnya satu entry. Cuman udah terakhir karena udah ini dia cuman bilang oh ya udah ini tracknya udah beda aja gitu loh. Soalnya makanya terakhir dia udah nggak update ininya karena udah it's too much gitu loh. Iyalah. Tapi ketika awal-awal ya memang Takeshi dari Drop, Takeshi dari Intelligentsia, Takeshi dari Seven Seeds. Tapi kan setiap, let's say you have a like misalnya kayak si Coffee Collective atau Seven Seeds yang mereka kan one of the few buyers of Takeshi yang dapat slot. Betul. Dan dia bisa beli kan. Betul. Jadi pasti setiap tahun dia ada nih gitu. Exactly. Tapi kan bisa dibilang kan reissue lah reissue. ya. Belum, and as you know, kopi kan dari buah fruit. Jadi belum tentu setiap tahun rasanya sama. Exactly the same ya kan, atau siapa tahu misalnya roasternya ganti atau apa kan, we don't know gitu. Makanya gue nanya multiple entry nggak gitu. Terakhir multiple entry. Cuman awal-awal ya kita enggak gitu kan, makanya karena lu asumsi the same. Iya, makanya mirip lah atau gimana gitu. Tapi itu ada skornya nggak? No personal score. No personal score. Bahkan itu cuman as a list aja, karena dia kayak oke nih gue, terusnya dia cuman paling mana yang dia suka. Terusnya emang dia nge-note lah ya kan? Mana yang dia suka apa segala macam. In the end evolve-nya ya itu di Geishapedia-nya dia dan with emoticons. Yes. Ya, the itu more emoticon the better. Tapi as in Michelin maximum 3. Maximum 3. Jadi kayak misalnya emoticonnya juga simple, kayak when it's a coffee cup, it's a daily. It's a daily. Very good for daily. Oke. Oh, jadi ada kode-kodenya juga. Ya. Gua jujur nggak sampai sini. Iya, makanya itu kodenya kayak gitu. Tapi kalau no emoticons berarti B aja. Either B aja. Or he will not buy again. Or sorry, aku akan ngomong di sini masuk wastafel. Nggak ada emoticon wastafel. Enggak sejahat itulah. Karena kalau no emoticon kan free to apa tuh? Iya, bebas mau ini ngomong apa. Dan in the end dia juga kayak, aduh gue nggak mau nyari ribut lah, nanti sekalinya nggak ada emoticon, nanti orang udah mulai panik dan akhirnya kayak apa sih mereka nggak enak ya ini ya atau gimana, kayak dia sampai kayak ya udahlah, gue pokoknya ketika gue post itu something yang minimal ada 1 emoticon. Itu kayak you know ya, maksudnya karena udah ya dia udah mulai dikenal bahwa sama beberapa yang ini, dan ya you know lah gitu aja udah kayak, dan kadang-kadang dia ngomong ya relationship better lah. Jadi ya daripada ini. Tapi to be honest with you, ya dari my point of view ya, it's selalu penting untuk ada kritik menurut gua gitu. Dan kritik yang ya kalau bisa nggak bias lah ya kan. Benar, tapi ya makanya tidak in social media. Dia juga nggak mau cuman terang-terangan. Jadi ketika dia bilang, ini yang bagus banget, sampai 3 emoticon, ya istilahnya it's a coffee to die for, actually ya gitu aja. Tapi kayak, I mean, this is one of the things yang buat gua di Indo yang in the not only coffee tapi F&B lah, hospitality industry ya, kayak gue selalu sayang kita nggak ada food reviewer yang cukup
kompeten kompeten satu dan kedua, jujur. Straightforward juga. Straightforward juga ya. Again, ya kadang kan gitu ya. Jimmy Agus selalu ngomong kayak gini, ya itu kan semua selera. Pasti. Dan dia sukanya agak spesifik gitu loh. Jadi dan mulai itu dengan G, selesai dengan A gitu ya. Iya, biasanya kayak gitu. Dan itu ya itu ada aura aja masuk wastafel. Iya. Iya, kayak Gue pernah kok. I do that a lot of times. Iya, maksudnya kayak dan itu sampai ya gue nggak enak lah gitu loh ya, maksudnya kayak I mean, you know. Ya, gitu aja. I think makanya I feel that emang ya namanya orang Indonesia banyak yang nggak enak, gampang tersinggung dan lain-lainnya kan. Exactly. Ya of course orang luar juga banyak yang gampang tersinggung juga. Cuman menurut gua tuh kayak it's always good to have reviews gitu menurut gua. Jadi kayak intinya juga menjadi feedback buat people yang ada bisnisnya atau farmernya, roasternya. Betul. Ya kan? Kayak nggak mungkin semua orang sempurna dong, perfect dong gitu. Gua pun juga sering di karir gue dikritik, gue dikasih feedback, gue dihina. Kayak kalau buka inboxnya CG ya pasti ada aja tuh. Soalnya ada yang nulis all good kesannya, tapi kosong. Oh, iya. Atau kayak mencoba untuk sorry to say pansos syuting bungkusnya kasih caption kesannya punya dia. Itu udah solid dan actually ya salah satu yang ya customer ya Om Aang sering lah digituin sama customernya. Jadi kayak ini ada box Esmeralda, terusnya captionnya ini kayak gue baru dapet ini dan kayak man it's like that person buy that particular box gitu loh. Padahal pinjam punya orang. Iya. Ya itu lebay sih. Tapi ada ya. Ada dan keep it gitu aja. I don't want to spill. Yeah. That's fine. Keep it. That's weird, but okay. Coffee enthusiast, geisha enthusiast, Jimmy Agus Instagram page, @geishapedia masih aktif nggak sih? Masih hanya saja ya again ada yang bagus banget masuk. Ntar gue pengen spamin deh sama emoji apa tuh wastafel the toilet. Jadi gue ya maksudnya gue nyoba ya tandem gue partner in crime gue udah pasti biasanya Jimmy Agus, kemudian ada temennya mungkin kenal juga lagi dekat juga sama Aang karena gue jarang ketemu sama Aang sekarang, Asyung. Ya itu belajar. Ya kita enjoy bareng. Tapi out of all of them, lu yang lebih for some reason curious ya, pengen tahu soal grading, ya kan? Iya. Kenapa tuh? How and why and who in the right mind would do this gitu? Ya karena di Origin itu gue kenal sama ini trio yang basically sebenarnya mereka bertiga yang agak-agak nyeburin gue dan menginspirasi gue. Rainer, Sylvie, sama Andrew. Marcelo. Yes. Oke. Intinya sebelum lo ngejadi judge, mereka udah ngejudging. Iya, mereka udah ngejudging, tapi ya intinya ketika ngejudging pun gue cuman simpelnya gini. Kasih kisi-kisi dong gimana cara nilainya, how this score good, how this apa yang maksudnya. Tapi gue nggak mau Q grader karena gue udah tahu bahwa ini tuh mesti dikalibrasi ulang tiap 2 tahun dan what for. Dan kalibrasinya nggak murah juga. Sekarang kayak lebih relevan lagi ya. Iya dan karena kalibrasinya nggak murah kayak gue mendingan beli 5 kilo geisha nggak sih? I'm happy for it gitu loh. Makanya kayak sementara lu di situ lu nyobain segala macam, ada defects, ada apa. I'm not there. Iya. Gitu loh, makanya pada saat itu gue mikirnya gitu. Number one, gue juga question people
untuk ngambil course itu karena of course it's very mahal ya, nggak murah ya kan. Dan menurut gue juga again ya 2 tahun expired cukup cepet sih. Cukup cepet. Ya gue nggak taw 2 atau 3 tapi something around there, something around. Cuman kayak that's lumayan ya. Lumayan kan? Dan again, gue nggak ngejudge yang ngambil atau gimana. They do it karena misalnya mereka they are a roaster or they are a green trader atau gimana. They have to. Yes, it's like part of their job desk lah ya. Kalau lu kan. Tapi kalau gue pada itu gue nanya kan? what? Yeah. And therefore gue cuma nanya ada nggak yang lebih murah dari ini? Gue selalu nanya ada nggak yang lebih murah dari ini? I want to learn. Gue mau nanya. Ya. Yang apa tuh yang robusta juga ada kan namanya? Ya. What is it called? Q Robusta. Q Robusta. Q Robusta grader. Is it cheaper? No. So, gue pertanyakan orang yang ambil Q grader, terus gue juga lebih pertanyakan lagi orang yang ambil for robusta juga sih. Enggak. Ya maksudnya that's the job and and we don't judge that actually, malah kayak I judge that. Dan no. Kalau gue malah ngelihatnya kalau robusta karena gini, bagaimanapun commercial grade itu di Indonesia itu gede banget. Yes. Dan to be honest, malah gue lebih ngerasa untuk Indonesia, we need quite a lot more Q Robusta than Q Arabica. Oh, for sure. By volume? Yeah. Iya. Honestly. Gitu loh. Itu kayak, dan keadaannya sekarang justru terbalik. Emang that's also reality of That's real the reality, juga. iya. Dan apa? Again, jadi malah kalau gue bilang ada yang ngambil Q Robusta, okay, this guy serious. This guy itu memang kayak profesional lah ya. Ini benar-benar profesional dan karena bukannya despite bahwa ini kayak apa sih namanya coffee industry udah third wave atau gimana, tapi kan backbone-nya Indonesia adalah 70% Robusta gitu loh. Yeah, I guess what I'm saying is kalau emang buat professional qualification sih 100% understand that ya. But kayak kadang-kadang gue juga kenal teman-teman yang bukan kayak bener-bener dia di roastery atau di QC atau apa yang ambil kursus-kursus ini kan, which is dan akhirnya banyak yang gue tahu yang memang ngambil udah certified sekali tapi abis itu mereka nggak mau perpanjang. Ya karena just to learn the basics ya. The basic sama ya nyari ilmunya aja lah gitu loh. Kenapa enggak gitu kan? Ya. Yanto for sure. Ya. Yoshi took it once too. I was like, lu enggak? It's like you. I was like, why? Okay. Because I mean, gue bukan tipe orang yang emang looking to judge or anything either gitu. Like I enjoy drinking coffee in my particular way. Talking about that, okay. Nah ini mulai nih, jebakannya dimulai. Tiba-tiba Andrew Marhel bilang, ada nih, murah. Lu belajar cara nilai kopi, cuman 1 juta atau 2 juta gitu. Wah ini murah banget. Karena ini udah di seperberapanya Q Grader gitu loh. Almost 1/10 gitu kan. Dan itu kayak buat gua, wah happy banget. Gua enroll dong. Taunya apanya? Pre-Q? Certification, Bo. Certification. Okay. Karena ada pre-Q juga kan? Ada. And dan that's also expensive, right? Itu memang lebih murah, tapi itu masih 2-3 kali lipatnya certification itu at that time. Gitu loh. Jadi kayak, oh gua mau dong. Oh ya udah. Lu enroll aja. Oke. Taunya itu certification. Iya, luckily I'm pass. Udah gitu aja. The rest ya udah. Gak ada requirement untuk ngejudge kompetisi, especially sensory, dan lu harus Q grader kan? Enggak. Cuman kalau sekarang memang udah ada. Jadi misalnya lu mau lu mau jadi juri, oke, lu ikut sensory bootcamp dulu. Ya kalau sekarang udah beda lah ya. Tapi kalau dulu
actually enggak. Dan gue pikir, gue juga kalau dipikir-pikir, kalau gue emang sampai tahu kalau ini adalah sertifikasi, gue juga nggak senekat itu sih. Karena gue cuman mikir, gue cuman bisa belajar cara menilai kopi dengan harga segitu, why not gitu loh, kenapa enggak. Gue sebatas pengen tahu cara menilai seduhan gimana sih, itu doang. Maksudnya kayak aspeknya apa sih, kenapa kopi yang misalnya ini bisa dinilai lebih gede atau gimana, apa segala macam, ya kayak gitu-gitu doang. Enggak, jadi semacam ya natural interest sih ya. Iya, lebih ke situ doang. Jadi kayak Oke, lu udah ambil certification, terus what made you pengen ngejudge atau ngejuri? Ya kalau udah gitu kan ya udah pastilah ya maksudnya. Tapi yang bikin gue pengen ngejuri itu lebih karena ternyata competition itu adalah tempat awal inovasi, entah dari gaya brewing atau kalau dulu lebih ekstrim lagi adalah processing terbaru. Jadi itu yang kayak, atau ada varietal baru, itu yang masih relevan sih. Iya, dan itu yang bikin gue curious gitu loh. Cuman kalau itu yang apa nih yang baru lagi, cuman memang kalau udah 2-3 tahun terakhir, trendsnya cuman lebih ke blend atau kemana. Tapi kalau dulu itu kan kayak cinnamon ini infuse nggak sih, tapi kok bisa begini ya. Itu kayak kita sendiri kayak mempertanyakan tapi sekaligus curious gitu loh. Terlepas kamu suka apa enggak atau gimana, tapi yang ini nih gitu aja. Well, I mean, meskipun blending bukan something yang baru ya, tapi let's say di Brewers Cup mungkin yang masih yang baru ya itu bisa dibilang semacam inovasi juga. Cuman ya mungkin nggak se-groundbreaking kali. Betul, maksud gue itu kan kalau dulu CM adalah something wow. Abis CM tiba-tiba yang yaitu infuse lah atau yeast atau apa di tangki 1 tahun atau gimana ya. Kemudian juga tiba-tiba back to basic as in wash and natural atau gimana, ya itu bagaimanapun lu kayak pengen tahu trennya tuh apa. Tapi kan lu nggak harus menjadi Emang enggak, ya cuman maksudnya sekalian aja. Oh gitu, oke. Iya sekalian aja. Jadi lu udah ngejuri di awalnya mulainya di Brewers. Brewers sudah berapa tahun? Berapa kali ikut ngejuri? 18, 19, 20, 21 nggak ada, 22, 23, 24 gua break, 23 akhir yang itu gua break, terusnya 24. Almost every year dong ya. And then IBRC terus latte art juga sempet ya. Latte art baru kemarin ini juga karena istilahnya justru karena kayak gue pengen nyari yang lain deh. Nyari yang lain tuh dalam artian apa nih? Cup tester nggak mungkin dong. Bisa gambar ini. Ya paling latte art dan barista. Tapi barista belum ya? Gue pernah, tapi bukan in national. Cuman gue pernah bantuin kayak First Crack kemarin, Kedi. Gue ada bantuin. Sensory. Tapi ya memang untuk switch dari filter to espresso not that easy gitu. Kayak to be honest. Oh iya? Ya. Gimana? Why do you say that? Ya segala macam lah. Ya gue bilang susah. Emang ya susah aja. Habis tapi gimana? Kan parameternya ada banyak yang sama kan? Ada yang sama, tetapi kan enggak itu juga gitu loh. Kayak ya segini mah mestinya secara umum nggak perlu kayak gini deh. Kopi untuk barista kan
intinya agak kotor dikit dibandingkan yang Brewers nggak apa-apa ya gitu ya. Kayak kalau untuk Brewers tuh Maksudnya ngomong kotor apa? Kayak harsh? aftertaste-nya kotor gitu loh. Jadi harsh, ya. yang gimana entah harsh atau a little bit dirty yang gimana gitu. Ya kalau misalnya di ini kan ini masih boleh, segini masih oke. Ya gue kayak anjir gue terlalu kejam dong gitu loh. Tapi ya. Iya maksudnya itu masalah mindset aja sih. Ya, I mean nggak yang gimana tapi kayak gue masih susah nih switchingnya gitu. I see. Kadang-kadang tergantung dari head judge-nya juga kan. Betul. Kan dia mau arahinnya itu kayak gimana. Iya. Ya mau gimana pun kan ya namanya taste gitu itu pasti ada biasnya. Betul. Ya kan? Mau sekecil atau segede gimana pun juga it's everywhere gitu. Betul. I think kompetisi juga nggak mungkin free of 100% bias. Betul. Tapi kompetisi itu mencoba untuk set a standard. Ya benar. Kan? Tapi ya where that standard is set, ya kadang-kadang tergantung juga ya kan dari rapnya, dari head judge-nya, things like that gitu. Emang ya namanya kompetisi ya. Betul. Any competition pasti ada. Any pasti ada. Ya, the rules and regulation-nya beda-beda, betul, ganti-ganti, whatever segala ya. macam. Pasti ada yang ngatur dari atas ya kan. Dan juga jujur gue sebenarnya akhirnya latte art buat gue kalau dibilang sih ya cukup menyenangkan. Karena visual tuh itu memang untuk beberapa orang boring. Iya. Tetapi kita nggak bisa memungkiri bahwa kadang-kadang kan kompetitor kan mungkin ngerasa di backstage baik, tetapi ketika pindah ke stage, apakah humidity-nya beda, apakah kita nggak tahu gimana, jadi sehingga hasilnya itu tidak sesuai yang diharapkan. Ini di latte art? No. Semua? Brewers, kan? Terutama Brewers. Ya kan, Brewers atau barista, ya gitu. Dan yang lebih ada sensory elemen lah ya. Dan itu biasanya akan menjadi ajang dispute. Sementara kalau latte art simple. Lu ada tremor kelihatan di gambar lu. Dan mereka juga sadar ketika mereka ngegambar ini tremor, udah. Iya. Jadi kayak lebih safe ya clear, gitu. Lebih clear cut lah ya. Mungkin lebih karena itu doang. Tapi ya I understand. Ya sama aja. Pasti yang paling clear cut tuh cup taster ya nggak sih? Iya sih. Udah ada dua salah, satu bener gitu itu aja gitu. I think ya namanya like I said ya kayak meskipun latte art mungkin juga ada biasnya. Tapi the root of the bias mungkin nggak sekelihatan kayak misalnya sensori lah. Ya kan? Dan sensori ya kadang-kadang you juga harus tahu kayak misalnya judges you mungkin lebih gimana ya kan. Itu sih sebenarnya ada head judge-nya yang memang yang iniin gitu loh. Jadi memang fungsinya head judge itu memang dia nggak terlalu ya jadi dia wasit di antara judge lah actually. Hanya saja kan juga mereka tuh lebih persuasif ya kayak lu yakin nggak mau ganti skor ini lu pengen gini gimana the level biar nggak terlalu jauh juga kan tapi skor. Dan abis itu juga kayak lu nggak boleh ngedrive gitu loh. Ya like I said itu kan apa ya banyak biasnya juga. Banyak biasnya betul yang juga. Kayak gitu. Makanya aku juga nanya kayak kalau jadi judge nggak harus ambil kelas Q grader ya gitu. Emang enggak? Iya, which is I think ya itu juga menurut gua agak ekstrim sih gitu karena kita asumsi juga kopi-kopi yang masuk di stage kompetisi kan yang upper echelon lah ya kan yang benar-benar tier S di atas A ya kan. Jadi ya mau nggak mau ya kita selalu asumsi compare to mungkin 10 years ago ya kan kayak kopi-kopinya kan pasti yang yang kopi pengen menang lah, ya kan, atau ada aspirasi untuk menang gitu. Dan menurut gue ya kopinya udah kopi F1 semua lah ini udah yang berat-berat semua. Jadi seharusnya ya kita nggak worry about defect ya kan atau apa kek ya kan things yang you would need
skill set yang lu bakal diajarin di Q ya Betul, kan? betul. Mungkin lebih ke ya spotting flavor, mouthfeel, things Ya, like jadi that yang gitu. kayak gitu dan ya kalibrasi juga. Jadi kayak you guys on the same page nih in terms Bener. of taste and Bener. scoring gitu aja. Ya. Kayak apa ya? Menurut gua tuh kayak mirip-mirip ini tau nggak? Apa ya? Mirip-mirip exam atau tes-tes di kuliah. Mirip. Ya kan? Ya. Kan gue inget kadang-kadang tuh ada tes yang susah banget. Ya kan? Yang emang super challenging, designed to be challenging, tapi susah banget. Jadi kadang-kadang kalau misalnya 20 orang, 18 orang ini dapat grade-nya cuman D atau C gitu, dan cuman 1 atau 2 yang dapat B dan A, Iya. itu bakal di round up gitu. Enggak juga. Oh. Enggak juga. Q akan seperti itu karena Ya. mereka akan menilai rata-rata kelas. Kalau competition apalagi nasional itu ya udah nggak ada cerita kayak gituan. Rapnya bilang emang ini jeblok ya jeblok. Udah. Oh, tapi itu Ngerti kan tetap di maksudnya? satu panel kan? Enggak. Pokoknya overall nggak cuma satu panel, semua gitu loh. Angkanya, maksudnya ketika kalibrasi gitu, ya angkanya mesti segini. Besok lu dapat ini, ya angkanya segini gitu loh. Tapi di kalibrasi mungkin tiap hari. Jadi misalnya kata, oh yang ini mungkin again humidity and whatever itu taste-nya bakal berubah. Taste-nya berubah. Jadi kayak misalnya hari ini dingin banget, besoknya lebih warm. Kopinya nyeduhnya parameternya sama, it will taste different. I guess so. Tapi ya misalnya ya, just karena ya meskipun gua nggak judging, gua pernah judging atau gua nggak pernah ikut Q-grader or things like that. Ya karena banyak my team banyak yang compete, ya gue juga tahulah kira-kira what's happening on the stage, behind the stage, or things yang perlu discuss ya kan. Atau misalnya ya Yoshi sama Yanto juga pernah ikut judging juga ya kan. Jadi kan gue nanya juga, pengen tahu what's going on sih back then ya kan. Back there kan pasti juga ya menurut gue the thing yang selalu come up adalah calibrated atau tidak, ya kan. Dan itu susah, it's not easy, tapi semakin kesini actually makin gampang. Oh iya, better kan? Way better. Itu gua setuju. Karena dari dulu sampai sekarang tuh emang evolvingnya udah banget. Jadi standar kita juga udah makin bertahun-tahun makin baik, makin bagus gitu. Tapi ya pasti itu juga jadi, ya bisa jadi isu, bisa enggak ya kan gitu. Tapi dari in the past lebih sering lah jadi isu ya kan. Betul. Karena ya intinya mungkin pengalamannya nggak banyak, atau masih baru, atau nggak ada, whatever lah ya kan. Tapi let's say kan you've got a panel, ya kan, you've got head judge, lu ada 4 sensori. Tiga. Oh sorry, 3 sensori. Let's say di IBRC lah gitu. IBRC sama IBC kurang lebih sensori mirip lah ya kan, setupnya ya kan. Tapi ya pasti, I don't know if lu pernah di case ini atau enggak, tapi misalnya oke, dari 3 cukup calibrated nih. Maksudnya bukan calibrated as in mirip-mirip lah scoresnya. Terus ada satu yang ya pokoknya nggak sesama gitu ya kan. Tapi kan pasti diarahin ya kan, sama head judge sama yang lain juga gitu. Tapi kalau dia nggak mau diarahin gimana? Pada akhirnya head judge cuma bilang, lu tanggung jawab ya. Lu tanggung jawab. Ntar kompetitor datang. Gue udah nggak bisa support lu nih gitu loh. Make sense. Ngomongnya akhirnya gitu. Cuman ya ini between itunya sih ngomongnya kayak gitu. Bener. Tapi apakah kejadian apa enggak, ya pasti ini ya. Oh ya, of course. Itu behind closed door. Iya, behind closed door. Tapi kan pasti ada aja ya kan yang ya ada yang ngotot kayak, atau ada yang kurang setuju kayak, atau apa gitu. Which is
which is fine gitu ya. Iya, iya, Menurut iya. gue ya lu volunteer untuk menjadi judge. Lu ada hak untuk say what you believe juga, tapi at the same time ya lu juga harus tanggung jawab. Betul, Ya kan? betul. Fair dong. Iya, menurut iya. gua. Accountability itu penting banget. Iya, heeh. And menurut gue ya itu fair enough juga. Iya. Kadang-kadang ya apa ya namanya kompetitor ya nggak suka, satu nggak suka kalah. Udah pasti. Ya, nomor 2 tuh lebih ke menurut gue ya nggak bisa ambil feedback. Enggak juga sih. Cuman pada saat itu gue kadang sih gue ngelihat mereka itu kayak emosional sesaat. Karena ya apalagi di saat itu dan lu cuman kesempatan untuk di briefing dan ininya juga saat itu juga kesempatan untuk ngomong challenge ini kan ya gitu loh, makanya di saat itu doang ya keluarin lah. Ya udah keluarin lah atau gimana lah, dan kadang-kadang berlebihan sih. Cuman cuman tapi menurut lo kadang ya it makes sense juga lah. Iya, itu masih emosional sesaat sih. Cuman ketika udah mereka di belakang, mereka udah dapat masukan dari temen juri yang lain dengan score sheet yang kayak gini, ditanya gimana apa segala macam, pada akhirnya mereka setuju. Mereka udah, oh iya ternyata gini. Tetapi tentu aja pada saat itu pasti susah. Di bagian itu gue paham banget kok. We are human. Yes, that's true. Both sides, yeah. Both the competitor and the jury, there's a big responsibility. Yeah. And I think jarang ada unanimous decision atau result. Betul, karena masing-masing cupnya pun beda. Yeah. Misalnya kalau misalnya let's say kalau misalnya barista adalah kan 2 and 2 gitu kan. Jadi bisa aja pull shot satu sama kedua beda. Yeah. Tapi between them it should be the same kalau pull shotnya bener keluarnya kiri kanan ya. Kalau channeling ya nggak bisa. Tapi kan kalau brewers ini lebih tricky lagi. 1, 2, 3 temperatur berubah. Ya kan. Kemudian abis itu entah ya puringannya beda apa enggak. Tapi kenyataannya emang tiba-tiba cup 1, cup 2, cup 3 ini kualitinya beda. Yang nggak usah juri ini ya juri apalagi ngomong juri junior yang baru gitu atau gimana. Kita kalau misalnya nggak benar-benar yakin dengan nilai cupnya itu juga fuck man, cup lu lebih bagus banget nih dari description-nya. Kita udah tahu gitu loh kalau dia nyebutnya begini gini kira-kira angkanya dia berapa. Kok dia bagus banget ya, kayak maksudnya sementara gua nih dapatnya begini. Itu kayak wah gua mesti ngasih jelek nih. Ya cuman kan abis itu pertanyaannya lagi gimana ya, ini beneran gua yang terlalu jahat atau emang ini dapatnya begini. Dan abis itu ya pasti kita ngomong confirm sama head judge. Karena dia nggak taste semuanya. Iya, betul. Jadi lu juga nggak boleh taste sebelah lu kan? Bisa compare boleh tapi gini, ketika semua nilai udah lock, udah masuk, udah segala macam, udah case close gitu kan, lu coba. Boleh. Dan abis itu kayak oh iya benar ya gitu atau gimana. Dan itu juga dengan seizin head judge. Ada beberapa head judge yang nggak boleh. Karena ya setahu gue emang only head judge yang boleh compare. Betul. Tapi kan kadang-kadang kalau untuk yang ya kalau case close sih menurut gue. Iya makanya case close. Justru harus case close dulu. Lu nggak boleh. Jadi lu nggak bias gitu loh. Ya, agree. Ya. Let's go into our last session. Unfortunately, I thought we could go even further. Tapi bit of a time constraint. Jadi kita ada beberapa pertanyaan. Dan mungkin gue juga pengen nambah personally juga. Gue mulai dulu ya dari NGL ya.
Om Carson lebih senang diminta seduh kopi atau teh? Dua-duanya aman-aman aja. Tetapi ya gua memang kopi itu nggak ngulik. Jadi gue nyeduh kopi lebih suka menggunakan cara cupping. Jadi tubruk. Okay. Jadi as simple as it is gitu loh. Gua memang ya pokoknya segampang-gampang mungkin lah gitu loh. Teh juga basically juga segampang mungkin. Cuman siram-siram aja beres. Ya lebih gitu aja. Mandiin aja dulu. Oke. Seorang Carson, mana jatuh cinta paling dipilih, kopi atau teh? Nggak bisa milih sih. Karena itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Okay. Karena ya gue ngomong jujur aja. Jadi ketika gue udah belajar kopi, udah ngerti cara nilai kopi, suatu saat gue minum teh lagi, gitu kan, di tempat nyokap gue, dan tiba-tiba kayak, men, ternyata teh juga bisa juga diverse. Dan dari situ makanya gue tiba-tiba jadi jatuh cinta lagi ke teh. Tadinya udah gue tinggal tuh. Yeah. Nah justru gara-gara itu kayak ya gue jatuh cinta lagi sama teh. Jadi kayak abis itu ya kalau lu tanya gue sekarang itu kayak sekarang itu adalah gue explore teh di 2025 itu sama dengan gue explore kopi di 2015. Lu kalau minum teh atau kopi ada mood-moodnya nggak? Kayak misalnya pagi harus apa, atau siang atau sore atau apa? Kalau pagi sih pasti kopi. Oke. Pagi itu certainly kopi karena karena somehow kafein yang ada di teh itu bukannya uplifting yang bikin lu semangat, bikin lu on gitu, tapi justru relaxing. Bener. Oke. Jadi emang gue pernah mencoba, ya? Gue pernah nyoba, gue minum teh, enjoy. Tapi ngantuk. Bukan apa ngantuk, gue di kantor kan. Udah setengah jalan, bos ada telepon, sorry gue nggak bisa terima. Kenapa? Terlalu too hazy. Oh, iya. Dan sampai tengah itu juga, udah deh, gue pulang aja deh. Jadi hari itu jadinya nggak produktif. Iya. Tapi kan teh juga ada kafeinnya kan? Iya, tapi efek in body-nya justru yang itu relaxing, santai, yang I think I need some of that tea of yours. Sounds like an interesting one. Oke. Ini ada pertanyaan tapi gue bakal rephrase ya. Iya. Menurut lu, thoughts lu singkat-singkatnya tentang matcha craze? It's good. Nah, makanya gini, mungkin di dunia kopi udah terlalu jenuh. Jadi atau ya gue nggak bisa ngomong deh. Makanya emang terlalu jenuh. Jadi akhirnya mereka mencoba cari pendampingnya kopi ini apa. Terutama kan banyak juga orang demen ke coffee shop, tapi mereka nggak bisa minum kopi. Actually, itu yang maksudnya akhirnya mereka bikinnya apa. Jujur, gue nggak gitu into matcha. Kenapa? Walaupun itu menarik, tapi gue lebih suka, nah kalau di teh, kalau Chinese tea, gue cukup suka ritualnya sebenarnya. Nyeduhnya. Itu juga ada ritual? Enggak, cuman gitu doang, enslah. Masa sih? Iya, loh. Itu iya. Kalau tetapi nambah strawberry jamnya segala. Jadi gini loh. Jadi gini, dan apa sih namanya kayak kalau teh itu benar-benar kan kalau kita minum cuma berdua doang, itu nggak asik. Lu tehnya masih panjang, tapi ngerti kan? Tehnya masih karena panjang. Lu bisa nyeduh berapa kali. Oh iya, dan segala macam gitu. Jadi dan ini kecil ya. Kecil, dan kalau ini kan bisa rame. Kalau teh biasanya kan suggestion bertiga lah, berempat lah. Jadi ini cukup cepat, jadi bisa ganti yang baru. Hanya saja coffee shop mau digituin, itu kan semua komplainnya ya, bocuan lah, nggak muter lah. Ini istilahnya apa?
okupansinya cuma dipakai gitu doang. Ya, Ya. in that case, makanya matcha lebih cocok. Oke. Ngaduk segini, ya 5 menit selesai. Ya sama aja kayak manual brew kan? Iya. Which is menurut gue masih 2 times consuming for coffee shop. Iya, tapi Espresso is easier. ya kalau espresso beda Iya, cerita iya, lah. iya. Oke. Let's move on before we get too matcha. Oke. Kalau nanti Om Carson udah mutusin nggak ngejuri lagi, apa pesan-pesan Om buat para juri-juri next gen selanjutnya? Satu, jangan sotoy. Karena bagaimanapun gue juga, biarpun gini, gue pernah di posisi kayak gue terlalu open, terlalu Maksudnya open? asal nyebut jadinya. Udah terlalu yang gimana gitu loh, dan atau terlalu bukan sekadar outspoken, cuman kadang-kadang omongan gue itu udah ada yang nyebutnya too loud, atau ada yang nyebutnya udah kayak ini lebih kayak lu udah mulai sombongnya keluar nih, lu terlalu gimana nih gitu, bukan sekadar vokal atau gimana. Itu satu. Kedua adalah stay humble. Udah pasti, karena lu bakal diperhatiin dari segala sisi. Champion juga gitu. Actually kan, ketika same lah. Actually everybody has to do that gitu loh, makanya nggak cuman ini doang gitu. Dan ya kalau misalnya ditanya, ada yang bilang juga kayak, ini gimana sih anak kopi nyoba-nyoba yang ini, apa kayak ngeteh banget atau gimana, kayak tapi ya gimana juga gitu, makanya gue nggak mencoba untuk ngerebut pasar lu sih gitu loh. I see. Dan itu kayak misalnya bahkan pasarmu sama pasar gue juga beda. Gue kayak ya sama, gue hanya nyeduh atau beli teh ataupun kopi yang gue suka, selesai, case close. Gue nggak, maksudnya nggak, kita punya preference masing-masing and that's it. Stay with that, nggak perlu ngomong macam-macam. Gitu loh. Nggak usah dibikin, nggak perlu dibikin. Iya. Oke, next question. Pekerjaan tetap Om Carson apa sih? Well, gua distributor besi. Ya mungkin maksudnya family business lah gitu ya. Hanya saja kan kita nggak tahu ya namanya family business. Again, ini berhubungan dengan construction, dan kita sama-sama tahu lagi belakangan ini construction kayak gimana. So, don't know. Might be apakah mungkin gua akan switch atau gimana, ya let's see. Gitu aja. For the time being, ya family business. Apakah ada masanya menjadi pendekar juga? Tentu. Yang bilang we don't start from there bohong. Lu pernah jadi pendekar nggak, bro? Pasti di awal. Iya. Tapi mungkin pendekar ada beda-beda tipe juga kali ya. Iya, maksudnya bukan pendekar yang gimana, tapi kita pernah sotoy kok. Kita kan kayak merasa kita udah paling tahu soal apalah atau gimana. Ya itu kan curiosity of learning-nya, tapi kayak mestinya nggak kayak gini nih atau apa nih. Tapi pada akhirnya kayak kita, enggak juga ya. Kita kayak ya gitu deh. Ya gue inget, gue pernah cerita juga, gue dulu sebelum Kapo menjadi compete ya, dia baru buka cupping roomnya di Hong Kong. Terus ya gue lagi di Hong Kong at that time, was long time ago, maybe 10 years ago. Gue ada kali datang ke kafenya, ya gue juga pengen ketemu dia, pengen diseduhin sama dia. Ada kali gue 3 jam di sana, meskipun kafenya rame.
dia juga bolak-balik, tapi ya kita asik ngobrol gitu. Dan gue bukan pendekar yang bakal question this or that gitu. Gue lebih tanya, lebih kayak, oh ini kenapa lo gini, kenapa lo itu. Jadi ya menurut gue sih emang part of a learning ya. Betul. Part of learning ya, lu bakal pilih metode ini lebih baik atau metode lebih baik, ya itu jadi personal preference lu aja. Benar. Tapi enaknya ya even during that time si Kapo juga sangat generous, kayak ngobrol, hospitality, nggak berlebihan, nggak kayak oh gue paling jago, nggak gitu, ngobrol santai aja. Dan gue tahu ya mungkin di Hong Kong juga staffnya cuma 3 biji ya, jadi dia sering bolak-balik masuk, apa segala macam. tapi santai aja ya. I had the time and gue juga nggak ganggu dia gimana. Tapi gue selalu akan inget itu adalah salah satu memori gue yang paling menyenangkan gitu di awal-awal gitu. As a beginner barista yang pengen tahu, dan or business owner yang I want to know more. Jadi ya buat gue sih ya why not sebenarnya gitu. Asal ya like you said, be humble aja. Iya. Okay, so that is all the questions. Cuman gue mau nambahin satu pertanyaan terakhir. Enggak, santai. Ngeri nih. Enggak. Gue, I think siapa ya yang pernah ngejudge? Gue lupa. Belum sih. I think you're my first judge actually. But I think I've asked this to somebody else before. Dari lu ngejudge IBRC bertahun-tahun, ya kan? Buat lu kompetitor siapa ya kompetitor yang paling memorable for you, mengesankan gitu. Mau dari presentationnya, dari kopinya, atau full package, and why gitu. Gua kalau dibilang ada yang memorable, satu, gua ngaku aja ya. Gua ngejurin Yoshua Tanu tuh takut setengah mati, men. Di Brewers kan? Brewers. Oh, oke. Okay. Why am I? Iya, makanya tetap aja, itu kok nggak salah tahun kedua gua. Tapi itu kayak, 2000, Yoshua Tanu nih, gitu kan? 18 ya? 18, iya. Yes. Gua dapet if 2 atau 3 kali, always, ya maksudnya dari regionalnya, dari ini, dia triknya bagus. Apanya? Trik untuk ininya apa? Dia tuh kayak misalnya ketika presentasi, dia misalnya takut ngelihat lu, dia ngelihat cuman actually bukan ke mata, tapi ke misalnya ke dahi. Jidat. Terusnya dia tembus ke belakang gitu. Jadi kayak kesannya looking tapi actually not. Makanya she's good gitu aja. Itu kayak ya nggak tahu siapa yang ngajarin tapi ya she's good gitu. Kalau gue yang bener-bener impress itu Agatha. Karena buat gue ketika kalau misalnya ditanya apa yang ngebedain misalnya Agatha dibanding kompetitor yang lain, adalah gue selalu mencoba ngedengar presentasi orang itu tanpa nonton. Oke. I try to listen. Jadi gue baru, maksudnya di situ tuh ketahuan tuh quality-nya iya apa enggak, maksudnya engaging your mind apa enggak, atau gimana apa segala macam, how the clarity of the presentation apa segala macam. Itu yang lu keluarin bias visualnya lah ya. Iya. And she's that good. Dan ini gue ngomong sebelum yang sekarang. Pertama kali gue ngejuri dia itu pada saat yang waktu itu si John juara. Dan itu she's already that good. I think that was maybe her first time competing in national. I think so ya. Ya itu yang gue bilang ini beda nih. John juga gue suka, tapi dia memang lu harus ngelihat, jadi lu baru ngerasa hospitality-nya kayak gimana. Right. Ya makanya that's two different ini. Sementara kalau yang ini kayak gitu aja. Iya. Ya. Kan visual orang kan biasanya juga mencoba visual, tapi sometimes kalau misalnya ini gue coba dengerin aja. Iya. Tapi I think Agatha juga left quite an impression on me. I
think 2 years ago. Secara the way she holds herself, clarity, English is also very good. I was quite impressed for a first timer. I'm still waiting, to be honest, for a female IBRC champion. It's been a while. Yeah, we do hope so. We have a lot of young female competitors yang juga lumayan Potential, ya kan? Potential bagus, so I'm looking forward to that. In any case, so thank you so much for coming Thank for you, our discussion today. bisa undang gue juga. Sama-sama, I think conversation kita cukup menarik, maksudnya cukup banyak yang diulik. But yes, thank you again for coming today. I would like to thank my team, creative director, and all my all the best in the world. All the best in the world. So that wraps today's episode. See you in the next one. Okay, guys. Bye. Thank you.